Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hema Embis dan saya Aira. Dan saya Uti. Dan di sini kita akan sedikit ngobrol lah tentang ya cerita-cerita kita gitu ya di Hema Embis gimana, khususnya cerita Uti gitu ya. Kembali ke pembahasan, kita nanya dulu ke Uti ya. Uti, di Hema Embis ini bagian apa sih? Uti di Hima jadi staf humas. Humas. Jadi kan di humas nih ya, bisa ceritain nggak gimana kamu teh bisa aktif kembali gitu kan? Soalnya kan setahu aku gitu kan kamu sempat keluar dulu. Gitu ya, berhenti dulu. Ceritain lah itu gimana bisa masuk lagi lah gitu. Jadi kan emang awalnya tuh dulu tuh ikut temen doang gitu. Ikut siapa ini teh tepatnya namanya? Nita. Siapa? Oh Nita. Cuman kan sekarang dianya udah pindah kampus nih. Iya. Dulu tuh aku tuh kayak pikirnya kayak biar gak jadi mahasiswa kupu-kupu, jadi ikutan deh himpunan. Terus udah gitu teh nggak ini mas serius, ulangi sok. Enggak sok lanjut aja. Udah, maaf ya receh soalnya. Ya udah gitu ikutan tuh sampai ikut makrabnya yang kayak gitunya kan. Tapi setelah makrab aku tuh malah keluar. Kenapa tuh? Dengan alasan ya nggak bisa lah, nanti di belakang layar aja lah ya alasannya. Garis besarnya kenapa? Garis besarnya karena tidak nyaman aja. Iya. Tidak nyaman secara internal. Iya. Ya itu sih ngerti lah ya. Gitu. Orang paham lah ya. Iya. Terus tiba-tiba tuh kan terus tiba-tiba cinta. Nggak. Jadi waktu itu teh kan emang ada lah ya, misalnya ketemu sama Putri waktu Putri kuliah, mana nih? Putri Anissa. Iya. Karena kita kuliahnya udah offline lagi kan. Iya. Terus pas kita habis kelas kita tuh nongkrong dulu kan biasa di Foodpedia ya, tolong itu sponsor. Terus sponsor. Terus tiba-tiba dia tuh kan kayak ngajak lagi gitu loh, ngajak lagi aku buat masuk Hima. Ngebujuk lah ya. Iya, tadinya tuh aku tuh gak mau. Kenapa? Soalnya kayak udah enak jadi kupu-kupu ternyata gitu, habis kelas pulang, ya, kuliah karena pulang. Uti ini suka main ya, jadi pulang tuh bukan pulang tapi main. Nah udah gitu, awalnya tuh kayak kepaksa gitu kan, tiba-tiba dia masukin ke grup. Udah gitu tuh aku kayak pas nyampe rumah tuh kayak kenapa sih aku malah dimasukin lagi, ketus-ketus lah, kayak kenapa sih kesel gitu sama Putri, karena kenapa main masukin aku gitu, maksudnya nggak ada kayak oke deh akunya belum ngucap iya gitu. Terus sampai salah satu humasnya ya kalau nggak salah kadipnya tuh sampai nge-PC waktu itu teh. Nge-PC. Iya, aku tuh deg-degan ya karena mending sampai di PC kayak gini. Ngomongnya tuh kayak assalamualaikum gitu, nggak tahu pakai assalamualaikum atau nggak deh, lupa. Oh iya. Kayak Uti jangan sampai kepaksa kata dia teh, kalau nggak apa-apa kok, kalau emang nggak mau lagi masuk Hima. Cuman aku di situ kayak mikirnya udah sampai di chat kayak asa nggak enakan, emang nggak enakan aja kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ternyata Hima tuh sekarang seru banget loh, banyak banget kegiatannya. Seru banget loh. Beda banget, mungkin karena waktu kita awal masuk kan masih COVID kali ya, jadi kayak terlalu garing gitu loh, kayak menurut terus kayak terlalu flat lah ya, terlalu flat gitu. Terus kan emang aku tuh orangnya nggak suka yang terlalu formal gitu, mungkin waktu itu terlalu banyak ininya, materinya, jadi jujur aku bosan gitu sama yang kayak gitu. Sedangkan yang sekarang kan kalian sumpah nyesel banget sih kalau nggak masuk himpunan manajemen bisnis ini. Iya sih, seru banget masuk sih, aku aja sampai betah loh, dan aku pernah sampai 3 hari nggak pulang tuh gara-gara gitu main loh. Nggak gitu juga lah Uti. tiga hari nggak pulang. Nggak, itu beda. Nggak, itu beda, itu mah beda. Di luar organisasi, itu di luar organisasi ya. Tapi orang-orangnya insya Allah lah ya. Nah, untuk kembali ke humas. Itu ada keluh kesah nggak sih gitu di humas, apalagi di kadipnya gitu? Gimana kadip? Kadipnya Kadang sih sebenarnya di humas tuh asik-asik aja gitu ya. Sampai ada temen aku udah bilang setiap divisi tuh ada kayak kutukan gitu aja lah. Iya. Kasarnya ya, bahasa gampangnya tuh kutukan. Jadi
setiap ada proker apa, mau kita collab sama himpunan apa, hima apa tuh pasti ditempatinya di humas lagi gitu. Dan sekarang pun begitu. Iya. Ya kan? Kalau buat kadipnya sih aman-aman aja, cuman nyebelinnya waktu itu sih dia nggak ada briefing sama sekali. Acara bukber ya itu bukan acara ini ya kecil atau gimana ya. Apalagi ada demis ya. Iya, itu dia yang jadi masalah, ada demis kan. Kayak kalau ngelihat demis tuh kayak segen banget gak sih gitu. Iya. Apalagi kita tuh nggak terlalu deket atau kenal gitu kan. Apalagi aku kan nggak ini sama sekali karena sempat keluar. Terus dia tuh H-1 nggak tahu malamnya lah, H- beberapa jam ngasih tahu tiba-tiba aku jadi ketua pelaksana. Kayak kepikiran banget nggak tuh? Wah, bukan kepikiran lagi, nggak bisa tidur saya Bu. Tapi tidur. Aman. Tetap tidur. Tapi ya tetap aja lah kaget kan, saya nggak pernah kayak gitu. Cerita apa sih yang keinget-inget gitu, momen-momen tertentu pas makrab gitu? Momen-momennya apa ya, semuanya berkesan sih. Iya, pasti sih. Apalagi perginya gitu. Perginya aku gimana? Udah curiga karena aku tuh udah kayak elah pakai motor aja nggak apa-apa, ternyata udah enggak dong, kok pakai mobil, udah curiga dong mobil apa, ternyata mobil ijo. Sedangkan naik mobil ijo tuh kan kayak agak gimana gitu gak sih? Angkot. Ya nggak usah disebut dong, nggak usah disebut. Oh iya. Soalnya kan aku juga kayak bosen gitu kalau naik angkot bilangnya kiri terus kan. Bosen gak sih? Tapi itu kan nggak gitu dong. Enggak lah, kan kita nyarter gitu kan, berarti iya. namanya. Cuma kan kayak padesek banget dan terus kayak duh kenapa harus angkot gitu. Tapi mending angkot sih daripada kalau dolak yang kayak gitu, ya nggak sih? Iya sih, tapi angin gak sih kalau dolak gitu? Iya masuk angin. Oh iya masuk makanya angin sih. Nanti makrabnya malah sakit. Iya ya. Terus nyampe sana tuh ya awalnya kan aku cuma kenal sama Nita nih. Cuman gara-gara makrab tuh jadi kayak harus bersosialisasi banget kan. Jadi kenal sama Iki, Gilang, yang kayak gitu sih. Nah, kesan kamu ke mereka gimana? Pas selama makrab tuh? Selama makrab sih semuanya asik-asik aja ya. Nggak ada yang nyebelin gitu? Nggak ada sih makrab. Nggak ada. Aman-aman aja. Dan apa sih, aku teh sempat dengar gitu yang apa sih yang pas pos-posan, nggak tahu pas apa gitu, ada kadip KWU kita si Hafiz. Oh itu iya, gimana iya, sih? iya. Katanya ya, aku udah lupa soalnya ya. Dia tuh kayak apa ya, pokoknya dia tuh jadi pusat perhatian gitu waktu pos. Kayak pas abis pos pun dia dibahas tetap gara-gara yel-yelnya gitu. Yel-yel kelompoknya? Iya. Sama dia tuh kayak misalnya disuruh turun ya turun aja gitu dia tuh. Nggak ada pembelaan? Nggak ada. Kalau nggak salah ya. Iya. Ntar ngobrol lagi sama Hafiznya aja. Iya sih. Lebih tapi ada gak sih kayak momen yang kamu teh aku tinggal lupa gitu pas itu tuh beneran kayak keinget terus gitu pas sebenarnya menurut aku itu ngakak ya, buat aku lawak banget karena di pos pertama aku tuh kan udah pakai sweater. Cuma emang sweater aku tuh kelihatannya pakai baju doang gitu, nggak tebal banget. Terus ada demisioner yang kayak ngomong, kok kamu nggak kompak gitu, orang lain pada pakai jaket kamu enggak lah. Di situ kan aku kayak mikir lah, ini saya pakai sweater ya, kalau aku jadi dia gendok sih gitu. Yes. Tapi kamu ngomong aku ini udah pakai sweater Kang. Nadanya kayak gitu? Iya. Terus akhirnya kayak langsung gitu. Mungkin dia malu, cuman karena mungkin ya, itu kan atau masa lagi pos to pos kan serius ya. Iya. Tapi kalau boleh jujur itu pos to pos pertama saya sih. Selama saya berumur 20 tahun. Udah 20 tahun. Sorry itu nanti sensor aja, harus kelihatan tua ya saya. Tapi seru banget, sumpah seru banget. Buat aku yang pertama kali ngerasain itu berkesan dan seru banget, nggak bikin kapok sih. Tapi yang iya aduh. Tapi kan kita teh aku tuh ngerasain makrab yang hima embis, tapi ngerasain hima yang kemarin yang lain lah. Iya, setahu aku nggak makrab kan ya, nggak ikut ya? Iya, aku nggak ikut makrab, tapi kan aku ikut makrab di luar gitu. Cuman ya karena waktu itu kan sempet keluar, tapi pas kita jadi pengurus kan kamu nggak ikut aja di panitia dong? Enggak, itu kan aku belum masuk lagi. Belum masuk. Nah itu tuh jadi aku tuh kebayang loh, berarti makrab kemarin tuh kurang lebih kayak gini lah ya gitu. Dan pastinya tuh panitia lebih capek dari peserta gitu ya. Iya sih. Tapi dengar-dengar katanya yang makrab kemarin tuh lebih seru ya.
Kemarin yang angkatan 2022. Oh jelas panitianya 2021. 21. 21 katanya lebih seru ya. Iya dong, kan panitianya juga. Oh iya, lupa ya. Apa? Tolong ya, ingat panitianya siapa aja. Kalau boleh tahu tetehnya dari divisi apa ya? Teteh siap. Yang Aira we aku Oh ya tuh Aira. Aku mah dari divisi media dan produksi gitu. Itu kalau nggak salah sendiri ya, emang sendiri atau sebenarnya kita tuh emang agak kekurangan ini ya? Secara tertulis sih 2 ya, maksudnya ketuanya 1, stafnya 1. Ketuanya siapa ya kalau boleh tahu? Saya sendiri. Oh, gitu. Aira. Iya, Aira. Iya. Dan tapi kan karena Lanjut aja nggak apa-apa, 3 menit terakhir guys. karena stafnya ya ada, saya juga kurang tahu sih, nggak mau nanyain kabar tapi nggak enak gitu kan, karena ada sesuatu lah yang nggak bisa diceritain. Jadi ya untuk sekarang mah ya sendiri aja gitu, aku teh jomblo gitu kan. Aduh, kok ini ada curcol gitunya ya? Tolong ya, ini tetehnya nih temenin MDP. Nanti kalian kalau jadi crushnya atau gebetannya tuh foto kalian dieditin atau si aduh kok gitu sih. Enggak. Jago lah bikin jedag-jedugnya. Jedag juga ada Sorry nanti sensor gampang. Sensor. Iya, tapi dah di MDPT seru gak seru, cuman capek sih. Oh gitu, capek ya. Iya sih, saya juga salah kebayang capeknya gimana. Gimana? Coba gimana jelasin? Ya karena kan sendiri gitu, sedangkan ngedit video tuh walaupun sekarang banyak aplikasi yang tinggal template gitu, tinggal masukin tapi nggak semudah itu gitu. Emang lebih kerasanya tuh ngedit sendiri. Emang sih, jadi lebih ke karena kan nggak tahu gitu, aku teh sebenarnya kalau tiap proker gitu kan harusnya dokumentasinya tuh ganti-ganti gitu, tapi nggak tahu kenapa aku gitu kan. Udah sampai pihak kampus juga nyuruhnya ke Aira kalau nggak salah ya. emang MDP Hima Embis tuh emang berbakat banget sih. Amin. Masih belajar sih, cuman ya kepake lah ya. Kepake videonya. Sorry ya buat ormawa lain, bukannya kita mau sombong tapi emang sombong banget. Gak apa-apa, harus ada sombongnya sedikit. Oh iya, harus sombong ya kali-kali gitu kan. Iya, jadi udah makan sebenarnya bukan Hima Embis aja gitu, aku juga Taruna ya, DDT. Oh, dari Taruna. Cuman bukan pengurus, tapi suka ditarik gitu. Iya. Jangan-jangan ini ya, kalau Taruna gitu gimana ya? Aku nggak ngerti soalnya. Gimana apanya? Pengurusannya gitu. Oh, kepengurusannya sebenarnya aku juga bingung kenapa Taruna masuknya ke UKM gitu ya. Oh, dia masuk UKM? Iya, jadi Taruna tuh bisa dibilang kayak kita tuh jurusan Hima Embis semuanya, jurusan manajemen bisnis semuanya. Hima Embis ini sebagai pengurus semuanya. Nah kalau DDT ini kan di DDT tuh ada yang ekonomi bisnis, ada yang kesehatan, sama ada yang IT. Nah mencakup itu semua tuh ada pengurusnya, tapi pengurusnya angkatan 19 gitu. Untuk sekarang masih 19, cuman kalau nggak salah nanti akhir tahun jadi 20 gitu. Tapi sedikit ribet ya kayaknya. Ya lebih ribet karena mencakupnya semua jurusan, tapi sama-sama Taruna gitu. Lebih sulit nggak sih? Kayak kan belum jadi pengurus ya? Belum, tapi sulit kelihatan sulit sih. Ya lanjut. Tapi lebih enggak, aku masih bingung aja gitu kenapa masuknya ke UKM gitu, padahal kan harusnya kan kayak masuknya ke Ormawa juga nggak sih harusnya. Ormawa tuh UKM Hima dong. UKM Hima, Ormawa tuh organisasi mahasiswa. Iya, tapi kan harusnya Taruna juga organisasi nggak sih? Emang organisasi, tapi UKM tuh kayak ini futsal, badminton. Iya, kenapa maksudnya UKM maksud aku tuh? Mungkin dilihat dari kegiatan rutin kali ya, soalnya kan kita tiap Jumat ada binjas yang gitu, dan pakai seragam sendiri sih gitu. Oh, ada seragamnya. Iya. Jadi aku kalau ke kampus tuh antara pakai ini atau seragam Taruna gitu. Nanti kapan-kapan boleh lah ya kalau balik lagi sama kita berdua pakai seragam Tarunanya biar orang tahu. Enggak mau Nggak boleh. Apa-apa lah. Nggak, itu mah beda. Oh iya. Beda tapi organisasi. Teh Aira ini tuh jadi kebalik sih yang nanya-nanya ya, ini gimana?